Ini kita perjalanannya memang sedikit agak ke tengah. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Pulaunya tidak terlihat. Pulau itu kayak hilang kan? Hilang itu. Bisa hilang. Ya kurang lebih seperti ini bentuk bivaknya. Jadi kita berempat di sini. Mas Bagus. Era tahun 2000-an, saat dunia menyongsong milenium baru, tanah Papua masih berbalut misteri. Hutan tetap rimbun, alam dan penghuninya belum terjamah, serta adat dan budaya yang masih belum dipahami. Untuk menguak potensi provinsi di timur jauh ini, tahun 2006, TV7 melalui program Jejak Petualang menggagas sebuah perjalanan panjang untuk menelusuri alam, manusia, serta adat dan budaya tanah Papua dalam tajuk Ekspedisi Papua. Menelusuri tanah Papua di tahun 2000-an saat semua masih serba terbatas adalah perjalanan yang melelahkan. Tim harus membelah belantara rimba, menyusuri pegunungan hingga mengarungi ganasnya lautan. Langit tidak menunjukkan tanda saat tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 tragedi mengetuk tanpa permisi, membalikan perahu yang ditumpangi tim ekspedisi Jejak Petualang di Laut Arafura setelah dihantam gelombang kencang. Produser Dodi Johanjaya, Associate Produser Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi sebagai kameramen, serta host Medina Kamil terombang-ambing gelombang di tengah lautan selama berhari-hari. Kejadian ini telah menjadi pemberitaan nasional. Pencarian besar-besaran dilakukan hingga berminggu-minggu, melibatkan gabungan tim SAR, TNI, Polri, serta warga lokal dengan pantauan udara dan menyisir lautan. Namun, sang kameramen Bagus Dwi serta 3 orang anak buah kapal tidak ditemukan dan hingga saat ini dinyatakan hilang. Medina Kamil adalah host Jejak Petualang periode tahun 2006 hingga 2014. Dia lahir dari sebuah proses audisi yang cukup ketat dan panjang. Ekspedisi Papua adalah perjalanan pertamanya sebagai host Jejak Petualang terpilih. Justru di petualangan pertamanya, petaka langsung terjadi. Aduh, kuat, please, kuat. Hari ini, 19 tahun sejak kejadian, ibu dari 2 orang putri ini kembali ke lokasi yang sama, di mana tragedi yang tidak pernah ingin dia kenang, tapi tidak juga bisa dilupakan terjadi. Pagi ini, saya bersama tim Jejak Petualang berada di titik awal yang sama seperti sebelum kejadian 19 tahun lalu. Kali ini tujuannya bukan Timika, melainkan Pulau Tiga, di mana saya dan teman-teman terdampar selama berhari-hari di tempat itu. Rencananya saya bersama teman-teman kita akan kembali lagi membantu saya untuk napak tilas ke Pulau Tiga. Ini kita perjalanannya memang sedikit agak ke tengah. Kenapa kita nggak boleh agak mendekat ke darat, Pak? Karena di sini ini kan daerah rem, istilahnya di sini, jadi di situ dangkal. Jadi karena air turun kita harus agak ke tengah, jadi kita tidak bisa merapat ke pinggir. Ya bahaya kalau ke pinggir ya. Bahaya, kita kandas nanti.
airnya tenang banget. Saya ingat ini Bapak. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Iya. Sebenarnya kejadiannya sangat dekat sama darat, cuman dulu ombaknya sangat tinggi. Kita nggak bisa menjangkaunya, pada dekat sekali sama darat. Kita mencoba berjam-jam berenang ke sana. Susah sekali, nggak bisa. Pasti kita kehempas lagi ke tengah, coba berenang lagi, kehempas lagi ke tengah. Akhirnya kita pasrah ngikutin arus. Karena pas waktu itu juga airnya air turun. Iya. Jadi kita lawan arus toh. Karena akhirnya takut kita kecapean, akhirnya kita pasrah ngikutin box, ngikutin arus. Ternyata tidak disadari sampai ke tengah ya Bapak ya. Ini kalau dilihat tuh kita sampai ke tengah sini. Jadi sehari semalam kita pasrah di lautan agar kita juga jaga kondisi badan biar tidak lemas. Ya. Jadi kita pasrah aja sampai nunggu pagi hari. Ketika pagi hari baru kita mencoba berenang lagi ngikutin ombak ke Naik, ya, air naik. Dibantu ombak untuk sampai ke darat. Di sini lokasinya. Saya yakin betul lokasi ini adalah tempat kejadian di mana longboat kami dihempas gelombang. Kemudian ombak dan arus mulai memisahkan kami dengan Bagus Dwi dan para motoris. Mas Bagus, aku datang Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang Mas. Semoga Mas Bagus baik-baik aja ya di sana ya. Dekat dengan gugusan Pulau Tiga, ombak terasa semakin kuat menghantam speedboat yang saya tumpangi. Karena ternyata kawasan Pulau Tiga dikelilingi oleh rep atau perairan dangkal yang cukup membahayakan untuk perjalanan laut. Kita udah sampai di kawasan Pulau Tiga. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Jadi kenapa disebut Pulau Tiga itu memang ada 3 pulau kecil di sini. Dan sebenarnya pulau yang saya terdampar itu yang paling jauh, yang sebelah sana. Melihat kawasan Pulau Tiga sekarang, saya hampir tidak percaya bagaimana kami dulu bisa terbawa arus sampai sejauh ini. Selama 1 hari 1 malam, saya, Dodi Johanjaya, Wendy Firman, dan Budi Kurniawan mengapung pasrah mengikuti arus hingga berakhir di Pulau Tiga ini. Kalau dulu seingat saya karena surut, Ya. bisa sampai ke pulau belakangnya. Iya kalau surut. Nah tapi kalau seandainya airnya naik, itu hilang. Oh gitu. Dia terendam. Iya memang. Nggak rencananya kan pas ketika hari keempat itu menuju hari kelima, Tidak ada. jika tidak diselamatkan, kami mau jalan ke pulau sebelah Ya, yang ini berarti tembusnya ya. ke sini, ke Pulau 2 ini. Pulaunya tidak terlihat. Pulau itu ke hilang kah? Hilang itu. Bisa hilang. Jadi di sini begini, ini kan semua ini macam delta ya, pengendapan sedimen saja. Jadi di sini ada istilah kita itu, di sini ada musim timbun, ada musim gali. Nah jadi kalau musimnya anginnya misalnya ini dia
Di situ dia bikin bikin kolam. Jadi bikin alur ini dalam. Tapi nanti musim timun dia tutup lagi. Berarti pohon-pohonnya juga hilang? Hilang. Sekarang, pulau ketiga paling luar tempat kami dulu terdampar sudah hilang di telan laut. Kita tidak bisa melihat pulau aslinya karena beneran nggak ada. Ini pulau yang kedua, pulau yang paling luar tuh sebenarnya sebelah sana, cuman nggak ada. Apa mungkin nyambung atau gimana kita nggak tahu. Cuman ya, jauh, cukup jauh. Cukup jauh ya. Cukup jauh. Tapi kita mendarat dulu lah di sini. Kayak begini nih dulu. Jadi kita masing-masing minum cuman 1 hari itu cuman minum air tawar segini nih.